Jangan lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Doa-doa spesial. Nanti pesan Anda akan sampai ke Allah. Allah akan terima pesan Anda. Oh, Bu Apri, udah nikah belum? Pak Apri pengen nikah, pengen hutang lunas, pengen jadi pengusaha. Oh, banyak sekali Bu Apri permintaannya gitu. Udah nyampe ke Allah. Ini kalau nggak lewat orang perantaraan ini, doa Anda nggak akan nyampe. Karena masih ada hijab. Kalau kerjain sendiri dosa Anda kelamaan. Makanya polanya gini. Tatkala Anda sedekah, jadi gini, tahu nggak? Ini dosa, ini kebaikan. Tatkala Anda bersedekah, dosa ini berkurang. Kebaikan, sedekah, ini berkurang. Sedekah lagi, ini berkurang. Kayak gitu polanya nanti. Sampai dosa 0%, kebaikan 100%, baru kun fayakun datang. Nah, Anda keratata di sini nih, entol-entolan, baru 90% tobat, dosa lagi. Jadi entol gitu. Gede banget nggak? Baru astagfirullahaladzim, sore ini maksiat, ajuk. Jadi dorong, malaikatnya bingung, ini mau masukin neraka surga kan gitu. Aduh, itulah Indonesia. Mau kita benerin ya bareng-bareng lewat tangan Anda. Oke, next. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun tangan tetap bertahan, badai akan berubah, mental bersinar, masih selagi ada Tuhan. Ya, nanti Anda bisa buat di status seperti ini. Boleh dicatat ya, mumpung saya ingat ngomong. Boleh di status, ditempel di rumah, di otak Anda, terserah. Silakan. Dengan Allah segalanya pasti bisa. Ya. Dengan sedekah hidup jadi luar biasa. Itu filosofi di komunitas kita. Yang ketiga, berhati-hati dari dosa, keajaiban akan datang dalam kurung surga dunia. Saya ulangi ya. Dengan Allah segalanya pasti bisa. Dengan Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah hidup Anda pasti luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan datang dalam kurung surga dunia. Surga dunia itu pingin rumah dikasih, pingin mobil dikasih. Tapi jangan minta istri 9 ya, nanti jadi apa? Yang subur. Yang subur kan tua, Anda kan masih muda, jadi subur. Cita-citaku istri 9, jangan ya. Next Pak. Semua masalah yang ada di sini, apapun Anda masalahnya, karena ada di sini. Sholat. Yuk, saya ingin kejujurannya. Siapa yang sholat tepat waktu di masjid? Angkat tangan. Jujur, Allah lihat. Hah? 1. Oh, itu panitia ini. Bukan. Ayo, tidak ada. 2. Sholat apa aja yang tepat waktu di masjid? Dengerin, ya? Subuh toh, asar, maghrib, 3 berarti. 4. 3 ya? Oh, lepas lepasnya. Oh, jangan dilepasin Mas. Kalau lepas. Aduh, Indonesia, ya Allah ya Rabbi. Pantesan hutang nggak lunas. Ya, syukuri dulu ya kalau punya hutang. Saya mau minum. Perhatikan di surat Al-Maun ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di sini dari semua surat yang ada di Al-Quran, kalimat yang ada di Al-Quran, baru kali ini Allah dalam tanda kutip saya ngomong paling sadis untuk Anda. Disebut, maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang sholat celaka. Siapa? Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itu orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan waktu sholat, orang-orang yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan dan membayar zakat. Aduh, kacau ini. Nggak pada sholat semua ini, nggak tepat waktu. Saya mau bicara lebih sadis, nggak apa-apa ya.
tersinggung karena ini untuk kebaikan Anda. Kalau mulai tes. Kalau mulai besok, kalau ada yang telat 15 menit nggak usah sholat. Sholat Anda udah nggak diterima. Coba perhatikan, Allah sampai pendusta. Saya itu muslim loh, sholat loh, tapi Anda nggak sholat. Sholatnya telat. Jadi gini, Anda perhatikan ya, saya mau pakai logika. Anda punya hutang ke bank, telat bayar, kena denda nggak? Coba perhatikan, ini ke manusia, bagaimana ke Allah? Pernah dengar kalimat kayak gini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Bapak siapa yang kopiah putih? Hah? Yusuf Mansur? Siapa? Yusuf. Masya Allah, Nabi Yusuf ada di sini. Subhanallah. Pak Yusuf, Allah panggil nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yusuf yang ganteng, ayo sholat. Bentar Tuhan, aku sibuk. Bentar Tuhan, aku perjalanan. Bentar ada klien. Bentar lagi nanggung, bla 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 bla. Semua alasan Anda ungkapin sama Allah. Ingat SP pertama, surat peringatan pertama, azan. 10 menit kemudian kan kalau di masjid ada mundur ya, nunggu iqomat kan, baru iqomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah. Coba perhatikan kalimat ini. Hayya 'alas shalah, apa artinya? Kenapa Anda nggak sholat? Ayo, Anda nggak ngerti juga masalahnya. Coba bayangkan, tatkala adzan, pakai pengeras suara, penghalus suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, telinga Anda yang budek apa gimana kan? Ayo, Islam loh kita loh. Ayo logikanya gimana? Itulah kita bermasalah dengan Allah. Ya. Ayolah sholat, kita sholat. Ayo falah, aku kasih kemenangan, ketenangan, dan kamu orang galau gitu loh bahasanya. Pantasan galau, om sholat aja telat. Coba perhatikan. Saya membuka mindset Anda, kenapa Anda begitu telat sholat? Karena sholat kewajiban. Salah. Sholat itu kebutuhan. Tadi karena kenapa Anda begitu lalai? Kenapa Anda begitu telat? Karena Anda belum punya ilmunya. Anda nggak butuh Allah, Anda belum butuh masjid. Apa yang terjadi? Taruhlah Anda terbiasa sholat jam 1. Sholat zuhur nih, jam 1. Kena denda nggak? Kena, jangan dikira. Ke manusia aja tadi bayar hutang ke bank aja telat bayar kena denda. Apalagi ke Allah, jangan dikira. Allah nulis tuh tiap hari. Nih, hutang Anda. Dan ngitung hutang itu dari umur 7 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, telat ini, telat. Cerita singkat, dosa itu sampai 100%. Ini kakean dosa ini. Ini baru dosa sholat nih. Belum dosa yang lain-lainnya ya. Gibah ya. Coba bayangin. Tatkala Anda punya 100, ini belum dikasih nih. Belum dikasih hutang, belum dikasih masalah. Masih diampunin kalau tobat. Masih belum dikasih peringatan. Kalau sudah tak 100%, coba lihat water torrent air tandon itu kalau udah ada otomatis, kalau penuh mati sendiri nggak? Itulah sistem Allah. Kalau udah mencapai dosa Anda 100%, Allah kasih peringatan ke 1, SP1. SP1 namanya hutang. SP2 penyakit. SP3 kecelakaan. Ada satu contoh. Pernah Anda lihat orang tabrakan di depan mata Anda? Kalau itu terjadi di depan mata, hati-hati. Ini satu contoh. Ini Rudi lagi jalan nih sama motor. Kata Rud, dibelokkan aku tabrakin ya. Kakimu hilang 1, sorry ya. Jadi keblak gitu, kegilis ban gitu. Tangan kanannya, lihat orang kan stres. Coba bayangin, Allah bicara sama Rudi, Rud, sengaja aku tabrakin. Inilah Ar-Rahman Rahimnya aku. Inilah kasih sayangku kepadamu. Karena kau selama ini jauh dari aku. Kau jarang bersyukur, kau kebanyakan dosa, kau jarang sholat tepat waktu. Aku sih bisa Rud, tak lanjutin, orang tak tabrakin. Tapi kau sudah kena azab aku. Kau udah orang tak ampuni selamanya. Kau tinggal nunggu masuk nerakaku. Waduh, jangan sampai. Ini bahasa saya aja ya, biar Anda bisa mencelanya. Perhatikan tatkala Anda kecelakaan, di depan mata Anda, kecelakaan bukan untuk siapa, untuk Anda yang lihat. Coba kalau Anda lihat kecelakaan, kebakaran, ayo kita tolong dan sebagainya, benar nggak? Anda belum termasuk orang berilmu. Tatkala kecelakaan, wow, jangan nanya ke sini, langsung ke Allah. Ya Allah, kenapa ini kecelakaan di depan saya? Makanya ikut seminar ini coba perhatikan. Wah, ternyata saya diperingatkan oleh Allah.
Allah bicara, manusia yang lihat kejadian di depan Rudi ini kejadian bukan untuk si Rudi, tapi untuk sampeyan yang lihat selama ini. Karena kalau jauh dari aku, kau jarang bersyukur, kau kebanyakan dosa. Kalau sampeyan masih ngeyel, ini bahasanya, ini peringatan pertama. Kalau masih ngeyel, kau nggak tobat, nggak deket kembali kepada aku, kau akan bersama seperti Rudi ini. Kau akan menjadi Rudi selanjutnya. Lah Rudi itu kecelakaan. Dia masih ngeyel, tetap ngeyel, makanya Rudi kecelakaan. Lah yang lain nggak celaka, tapi ketipu, sial, kemalingan, tabrakan, utang gak lunas, sakit gak sembuh, dan sebagainya macam selanjutnya. Coba perhatikan, yang Anda punya hutang hari ini, tanya diri Anda sholat tepat waktu nggak di masjid? Dijamin tidak. Dan jangan nanya di otak kiri, bukan kurang ganteng, bukan kurang cantik, bukan kurang sehat, bukan kerja keras, nanyanya di otak kanan. Otak kanan itu Allah dan agama, bukan strategi Anda. Ini otak kiri, pindah ke otak kanan. Makanya kalau Anda nanya ke otak kiri, biar caranya bayar hutang, ya udah kerja keras, pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang. Itu pertanyaan dan jawaban otak. Kalau otak kanan nanya, kalau mau hutang lunas, ya udah benerin sholat. Yuk, pakai logika. Anda punya hutang. Hutang itu uang bukan? Uang itu rezeki bukan? Rezeki milik siapa? Berarti Anda bermasalah dengan, sudah ketahuan kan? Coba perhatikan. Mas, tes. Mas Yusuf yang begitu ganteng dan mempesona. Waduh Mas, jangan gitu Pak, di GR aku nanti. Coba Pak Yusuf itu dikasih hidung, dikasih mata, dikasih kopea, dikasih badan. Udah keluarga Pak? Oh belum, Masya Allah. Ini banyak sekali jomblo-jomblo di sini nih. Wah ini harus nikah masal Pak nanti Pak nih. Siap ya? Nanti yang belum nikah silahkan daftar ya di sini. Nanti kita bantu nikahkan ya. Jodoh ya. Terus bayangkan, Pak Yusuf dikasih muka, dikasih mata, kasih telinga, dikasih rumah, dikasih segalanya. Coba perhatikan ya, kita dikasih hak setiap hari. Anda kesini kan tadi makan dulu, terus bisa nikmati naik mobil, bisa ngomong, bisa dikasih hak, dikasih rumah, kasih anak, kasih istri, kasih suami, semuanya dikasih. Coba perhatikan, Anda di dunia ini kayak ngontrak, punya hak dan kewajiban. Tatkala Anda dapat hak, perhatikan kewajiban Anda nggak dikerjain. Makanya disinilah gapnya, disinilah peringatan Allah. Satu berupa hutang, karena selama ini Anda dapat hak, tapi nggak pernah ngerjakan kewajiban. Kewajiban pertama is number one, sholat. Saya lanjutkan tentang konsep sholat. Kalau Yusuf janjian sama orang jam 7 deh, terus dia datang jam 8. Mangkal gak sih? Marah gak sih? Marah ya, kalau nggak marah nggak normal Mas. Jadi gini, marah dia, gimana sih kamu? Aku habis waktu, aku sibuk dan sebagainya. Coba perhatikan, ini kita pakai logika. Anda setiap hari sama Allah, duhur itu janjian jam 11.36. Di sini jam berapa duhur? Hah? Sama? Jam 11.36 itu kalau di masjid. Pastikan coba bayangkan, kalau Anda setiap hari itu diingatkan dengan namanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Pak Yusuf sholat, bentar tuan aku sibuk. Ayolah sholat, peringatkan, bentar bos, aku sibuk. Kata Allah, ya sudahlah, tak tunggu yo di masjid. Allah ya. Allah nunggu di mimbar. Ini Yusuf setengah jam kok udah datang kemana? Wah mungkin dolan dulu yo. Setengah jam, 1 jam. Kok 1,5 jam? Nah, itu baru datang Yusuf. Kitik, sholat duhur jam 1:30. Mending di masjid, di kos, apa di rumah itu lagi, apa di kantor kan? Allahu Akbar, sholat, zikir, doa. Ya tadi, ya Allah, bereskan masalah kami, ngeluh gitu. Ayo pasang logika. Allah sudah nunggu 1,5 jam. Kalau Anda 1,5 jam secara manusiawi, Allah lagi marah. Anda berdoa, mau dikabul nggak doa? Masuk logika? Jadi kenapa selama ini doa Anda nggak dikabul? Tuh. Jadi kalau ya Allah beresin masalah kami, Allah ngomong, Pak, Bu, beresin dulu sholatmu, baru aku beresin masalahmu. Itu yang membuat kenapa Anda hutang nggak lunas di sini nih. Satu poin kunci kalau Anda mau beres masalah. Nanti ini ilmu kepake sampai Anda meninggal. Saya akan kasih beberkan ilmunya ini. Jadi nanti kalau Anda yang umur 30 akan masih hidup selagi Allah kasih waktu umur 31. Besok kalau ada masalah, datang. Yes, makasih ya Allah. Jadi kalau ada masalah, yes, makasih ya Allah. Aku senang sekali punya masalah. Gitu dong. Nah, beda toh. Kalau yang belum, aduh ini gimana nih yang barusan ketipu. Jangan aja gitu loh. Santai aja. Coba kalau dipikir lunas nggak hutang Anda? Enggak, ngapain juga dipikir, santai aja gitu loh.
Makanya yang terpenting harus punya ilmunya. Nah, ilmu itu yang mahal. Terus, siapa yang tahu di sini kapan Anda mau mati? Tidak ada. Siapa yang menentukan mati? Yo, perhatiin. Anda terbiasa sholat duhur jam 12.30. Ada yang jam 12.30? Ada ya? Duhur itu jam 11.36. Ini ada spelling 1 jam. Saya ngomong pahitnya. Dilalah ternyata Anda jam 12.15 ditakdirkan Anda innalillahi wa inna rajiun. Gimana kek caranya haknya Allah? Belum sholat duhur, Anda punya hutang, Anda mati keadaan su'ul tahu khotimah, keadaan jelek. Anda dari sejak lahir tuh punya amal kebaikan, contreng, mati tinggal masuk nunggu neraka. Mau seperti itu? Jangan sampai. Anda berdoa mati, ya Allah, semoga saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya, doa sampai berdarah-darah, tapi kenapa tuh sholatmu telat? Benar nggak? Karena nggak nyambung, karena nggak ada ilmu lah itu antara doa. Apa yang harus supaya husnul khotimah? Ya beresin dulu dong sholat. Makanya yang bagus sudah sholat, tak kalah dikit, blok mati, insya Allah jadi mati syahid. Nah itu bayangin. Ya. Selanjutnya sebelum saya tutup bab sholat, napas dulu. Saking semangatnya. Saya nanya, masjid itu tempat tidur buat sholat? Iyalah, nanya ke Inggris sekalian. Rumah itu tempat tidur buat sholat? Berarti kan Anda sholat sambil tidur. Itu dia udah bahasa Indonesia ya, masjid di tempat sholat lah. Kenapa Anda masih di rumah? Ini saya bahas nanti, gak usah komen yang perempuan ya. Aku ngerti, ada dalilnya memang ya. Iya, ngerti, gak usah dibahas, gak usah diperdebatkan. Tapi saya akan bahas bagaimana ada masalah beres, bukan masalah ini. Nanti yang perempuan tak arahkan juga untuk di masjid ya. Nanti saya jelasin alasannya biar masuk logika. Terus yang kedua, yuk, kalau Anda sholat waktu, tepat waktu di masjid dan berjamaah, pahalanya berapa? Kalau di rumah, yuk semua yang hadir di sini, insya Allah sehat walafiat dan akalnya masih kinclong. Pilih banyak pahala apa sedikit pahala? Kenapa nggak di masjid? Ayo, malas, nggak butuh. Satu. Tadi di surat Al-Qari'ah sama di surat Al-Mu'minun, siapa yang banyak pahala, aku sediakan surga. Kalau aku tadi tidak sedikit pahala, aku sediain neraka. Ayo kembali pada Anda. Kalau Anda di rumah berarti nabung, Anda nggak usah dijawab, Anda jawab sendiri. Yang selanjutnya, kalau Anda ke masjid melangkah nggak? Kalau melangkah ke masjid dapat pahala nggak? Ngurangi dosa nggak? Kalau di rumah melangkah nggak? Berarti nggak dapat pahala kan? Ya, coba pakai otak kan. Iya ya, kok selama ini aku nggak ngerti ya? Ya tadi, karena Anda belum punya ilmunya. Ilmu ini yang membuat Anda semangat. Saya punya baru buka komunitas itu baru 6 bulan. Sekarang sudah bergerak 350 orang. Saya mengajak Anda yang hadir di sini semua mau ikut. Dan insya Allah Anda nanti di komunitas saya coach. Anda diingetin sholat duhurnya, tahajud, bahkan jam itu dibangunin tahajud. Anda diingetin untuk sedekah. Dan Anda nanti bisa konsultasi ke saya free selamanya sampai Anda meninggal dunia. Saya bimbing ya. Terus tadi, kalau Anda di masjid, ya ingat, berdoalah yang besar. Berdoa yang besar gitu. Contohnya tadi kasus hutang. Ini doa yang benar ya. Kalau hutang, taruhlah Anda punya hutang 100 juta. Tadi zikir, istighfar, sholat Nabi, sama tadi syukur. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang sekali. Saya barusan ketipu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah gitu, senang aja gitu. Ya Allah. Nah baru harapan ya. Harapannya seperti ini. Ya Allah, semoga bulan ini dapat rezeki 200 juta ya Allah. Ngomong yang jelas, 200 juta ya Allah, pakai Allah hutang 100. Untuk apa ya Allah? Jelasin detail sama Allah. Yang 100 juta untuk melunasi hutang, yang 50 juta untuk modal usaha, yang 50 juta untuk bantuan yatim du'afa panti asuhan. Kabulkanlah doa kami ya Allah, semoga kami salah satu dari ahli surgamu. Amin. Oh enak tuh dengarnya. Coba perhatikan doa Anda yang selama ini mengeluh dan ya Allah lunasi hutang hamba. Coba, dia berdoa untuk diri sendiri bukan? Egois bukan namanya? Itu salah satu yang membuat Anda tidak terkabul. Coba yang perhatikan tatkala kita berdoa. Ya Allah, pertama perhatikan ya dalam segi doa. Doa Anda besar, jelas dan tepat. Benar nggak? Coba kalau Anda mau naik pesawat ke Jakarta. Ini nih Purwokerto nggak ada bandara ya? Ada. Ada. Taruhlah dari bandara Purwokerto mau ke Jakarta. Ibu, nggak apa-apa doain mas. Ya.
Dari Purwokerto mau ke Jakarta, Anda beli tiket pesawat, ditanya nggak mau naik pesawat apa, benar nggak? Mau hari apa, jam berapa, kapan, Anda ditanya detail. Anda minta ke Allah juga detail, nggak apa-apa. Ya, Anda yakini, ya Allah, semua dapat rezeki 200 juta. Untuk apa? Detail. Coba perhatikan yang membuat Anda dikabul. Ada kalimat, untuk panti asuhan, doa apa, dan kegiatan. Ini yang Allah suka. Karena niat Anda dapat rezeki untuk berbagi. Itu yang Allah suka. Makanya hati-hati dalam doa. Ada sifat yang berjiwa sosial. Itu Allah bersemangat untuk mengabulkan. Bener nggak? Selama ini kan nggak pernah doa kayak gitu ya? Iya, doa yang gede nggak apa-apa. Yang penting doa dulu, proposal dulu, biar connect ke Allah. Ya. Nah nanti seperti tadi, kalau pesan sudah nyampe ke Allah, Allah nggak ujug-ujug kabulin. Nanti dilihat dulu nih Mas Yusuf, ini Mas Yusuf beneran nggak sih soal tobatnya? Dilihat dulu di masjid, tobatnya khusyuk nggak, terus sholatnya tepat waktu nggak, doanya dikerjain nggak, tahajudnya masih maksiat lagi nggak, dilihat, sering sedekah lagi nggak, dilihat. Nah nanti mungkin udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan baru diuji. Ujinya kayak gini, goyang-goyang dulu, tak kasih ujian gitu kata Allah. Ujinya apa? Uji kesabaran. Wah Yusuf luar biasa, ini orangnya sabar. Oke Yusuf, apa sih tadi doanya? Oh seperti itu. Malaikat 1, 2, 3 kamu turun bantuin beresin Yusuf, gitu loh bahasanya. Idza arada syai'an yaquluna lahu kun fayakun. Bum beres. Ini ada satu cerita, mumpung saya ingat. Saya ngomong mengalir aja. Ada satu cerita namanya Malik. Kalau ada yang sudah dengar cerita, saya ulang. Dia akan bunuh diri karena 3 masalah. 1, besok dia harus cerai dengan istrinya. Yang kedua, dia rumahnya besok mau disita jam 10. Dan besok jam 10 anaknya nggak boleh sekolah karena 7 bulan nunggak.